Sementara menurut salah satu supir angkut Lin 3 jalur Talaki Merdeka Ambon, Sulaiman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yati Yarni sebagai host kali ini di acara Bastori Ambon. Di sini kami akan memberikan tema terkait tajuk membaca arus perkembangan musik Islam di Maluku. Di sini kami mengundang dua narasumber dari kepala kajian musik Islam di Ambon dan pembimbing pusat kajian musik di Islam. Untuk yang pertama ada kepala pusat kajian musik Islam, Ibu Iga Ayu Intan Chandra, dan di sebelah Ibu ada pembimbing yaitu Pak Mulyadi Taslim selaku pembimbing dari kajian musik Islam di Ambon. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Kabarnya gimana? Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Baik. Baik. Jadi ini Pak, kalau ya boleh tahu untuk Ibu sendiri nih, kan salah satu kepala untuk di pusat kajian musik Islam nih. Lalu kalau boleh tahu, banyak yang penasaran nih cita-cita Ibu tuh awalnya itu apa tuh? Jadi begini ya, saya ceritakan pada awalnya dulu. Saya menjabat di pusat kajian musik Islam ini sudah hampir 1 tahun ya. Berarti baru 1 tahun lah intinya. Untuk cita-cita saya kalau dihubungkan dengan pusat kajian musik Islam ini, ya ingin menumbuhkan minat mahasiswa maupun penelitian mahasiswa dan dosen terkait bidang seni musik, ataupun bisa kita kaitkan dengan nilai-nilai kebudayaan maupun nilai Islam yang ada di Maluku. Seperti itu aja sih kalau untuk niat saya. Lalu untuk Pak Adit sendiri tuh, awal cita-citanya tuh sejak kecil itu apa tuh Pak? Dari kecil. Kalau bilang cita-citanya ini sejarahnya panjang kalau ceritanya. Memang tidak terfikirkan sama sekali. Kalau misalnya maunya saya jadi dokter gitu. Cita-citanya memang jadi dokter, tapi karena ya latar belakangnya tidak mampu ya akhirnya mengambil semi kedokteran. Saya ngambil S1 S2-nya itu di Unpati, tapi lebih spesifiknya analisis laboratorium terkait dengan virus, bakteri gitu. Nah, jadi saya tidak terpikirkan bahwa harus dengan dunia musik atau dengan dunia seni begitu. Tapi itu sudah melekat memang di diri saya. Artinya skill itu saya punya. Gitu. Dan cita-citanya ya kedepannya tetap mengembangkan saya punya karir sebagai seorang public figure sekarang di Maluku. Ceritanya jadi artis sekarang, artis kecil lah, belum artis besar. Ya, alhamdulillah sudah punya juara 3 tingkat nasional, sudah dibuktikan. Dan insya Allah nanti cita-cita yang untuk di bidang seni sendiri ya karena sudah punya ada lembaga pusat kajian yang sudah mewadahi itu. Nah, saya paling untuk mahasiswanya saya harus mencetak lagi generasi-generasi berikut setelah saya gitu, pengganti saya. Untuk Ibu sendiri nih, kan Ibu lulusan dari Universitas Surabaya, S1-nya itu kan sendera tarik Tasik, sama S2-nya tuh pendidikan seni budaya nih Bu. Iya. Ibu bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman Ibu selama perkuliahan untuk khususnya di pendidikan musik yang saat ini yang Bu. Begitu ya. Jadi untuk S1 saya memang di pendidikan sendera Tasik. Kalau perlu diketahui ya, pendidikan sendera Tasik itu pendidikan seni, drama, tari, dan musik. Nah, jadi di sana saya tuh belajar drama, tari, dan musik. Tapi untuk konsentrasi saya sendiri sebenarnya adalah seni teater atau drama. Jadi memang di sana saya belajar acting, belajar bermain teater di atas panggung kayak gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi saya juga belajar seni musik, meskipun itu pengantar musik atau di sana belajar paduan suara dan juga
dasar-dasar seni musik dan juga seni tari. Jadi memang yang saya pelajari di sana itu kayak multi ini ya, multi seni lah di sana itu. Sementara untuk S2 saya, memang kan S2 ini fokusnya untuk pengkajian ya. Jadi pengkajiannya ini lebih ke semua lah, bisa dibilang semua bidang seni. Tetapi kita menggunakan teori-teori tertentu untuk mengkaji seperti pertunjukan seni ataupun pertunjukan teater begitu, ataupun kita juga bisa meneliti tentang latar belakang tokoh yang berkecimpung di bidang-bidang seni, atau dia memiliki karya tentang buku kebudayaan seperti itu. Ya itu aja sih. Apa tadi? Wah, itu pengalamannya. Oh, pengalaman saya. Untuk saya pengalamannya untuk musik ini saya rasa kurang, tapi memang di IAIN sendiri ini kan untuk dosen yang memang kapasitasnya di pengkajian musik ini masih belum ada. Jadi saya lah yang diambil yang mendekati begitu. Tetapi untuk pengalaman saya event-event itu sering mengikuti. Tapi eventnya event teater, walaupun selain itu juga event-event produksi biasanya, produksi teater, produksi ya musik juga pernah, dan produksi tari juga pernah saya berkecimpung di dalam event-event tersebut. Produksi tari itu misalnya atau musik itu seperti kita mengadakan acara seni musik atau seni tari. Nah, kita itu yang mengkoordinasi, kita yang menjadi IO lah, membagi-bagi tugas di sana begitu. Untuk Pak Adit nih, Pak Aditnya kan S1 sama S2-nya kan MIPA Biologi di Unpati nih Pak. Lalu Bapak bisa ceritakan sedikit terkait untuk bagaimana bisa mengambil itu musik, dunia musik, padahal kan jurusan Bapak tuh beda kan, tidak bercocok sama dengan jurusan yang Bapak ambil. Ya, jadi memang yang tadi saya bilang kan, maksudnya itu kan sudah ada bakat yang Allah SWT kasih gitu kan. Di luar bidang ilmu saya itu, saya pikir manfaatnya besar gitu, karena buktinya sekarang. Artinya saya sering juga bilang ke orang-orang bahwa kita tidak cukup hanya bertahan dengan misalnya skill kita sebagai basic akademik keilmuan gitu. Tapi kalau misalnya sampingan dengan seni, dan seni itu siapa saja gitu kan, tidak harus orang biologi atau memang orang apa gitu. Pokoknya seni itu ya sesuatu yang indah gitu. Jadi karena memang ada darah seni melekat di saya, ya saya mengembangkan itu gitu. Karena awal-awalnya kita tidak tahu prospek ke depan kayak begini kan, tapi maksudnya memang dari kecil memang sudah senang dengan hal-hal yang berbau seni. Jadi waktu SD sudah ikut paduan suara, sudah ikut dance, tarian-tarian tradisional, itu memang dari SD saya sudah menggeluti. Kemudian MTQ, saya awalnya itu bukan nyanyi basicnya, tapi memang nyanyi bisa. Awalnya itu dari saya ngaji MTQ, sering lomba ikut mulai kelas 6 SD itu. Jadi sudah belajar tilawatil Quran. Nah kemudian karena belum pernah juara, artinya juara tapi tidak sampai mewakili nasional kayak di event Laski begitu. Nah saya mencoba istilahnya banting setir ya, orang Ambon bilang, belok kiri gitu atau belok kanan gitu kan, untuk mencoba sesuatu yang memang itu bukan baru sih, kayak memang passion saya di situ. Selain ngaji saya juga nyanyi gitu passionnya. Jadi saya coba berkarya sampai di usia saya 34 tahun baru bisa saya menyabet gelar nasional itu. Dan ternyata buktinya, oh ternyata semua orang tuh bisa gitu, tergantung usahanya dan sabarnya gitu. Jadi kalau misalnya bilang harus menguasai satu bidang saja, buat saya tidak, karena seni itu fleksibel. Justru dengan seni saya lebih banyak dapat uang di untuk kerjaan keilmuan saya gitu, daripada itu di seninya itu yang lebih banyak pemasukan saya, dan itu alhamdulillah bisa ya menambah-nambah. Untuk itu mungkin saya ingin bertanya tuh, dari kajian musik, pusat kajian musik yang di Ambon ini, dia itu sudah sejauh mana tuh perkembangannya?
Untuk Untuk siapa ya? Ibu sendiri sebagai kepala pusat nih. Kalau kata saya ini kan anggaplah pendatang ya Pak Adit ya. Pendatang dari Jawa tiba-tiba datang ke Ambon. Tapi begini, saya memang sebagai orang luar, artinya kan sangat objektif ya jadinya yang menilai ya. Kalau menurut saya, untuk di Ambon ini musiknya ini seperti sudah mendarah daging gitu loh. Kita bisa lihat orang-orang itu di rumahnya masing-masing, kadang dia memiliki studio pribadi, sehingga mereka itu memiliki kemampuan membuat lagu sendiri, begitu kan Pak Adit ya, bisa menyanyi itu dengan baik begitu. Tetapi yang saya soroti ini sebenarnya yang di IAIN ini, mereka itu sebenarnya sudah punya bakat, sudah punya kemampuan, tetapi tidak terfasilitasi ataupun tidak terasah begitu. Jadi makanya pusat kajian musik ini melihat sisi itu, makanya saya merekrut Pak Adit ini yang memang kan sudah bisa dilihat sendiri kan, menang di Laski dan sebagainya, untuk membina mahasiswa di sini agar mampu mengembangkan bakatnya, agar mampu bersainglah di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional. Kemarin kan sudah ada yang ikut lomba di Pionir kan Pak ya, Poros Intim, yang untuk Indonesia Timur itu mewakili untuk menyanyi solo dan ya menyanyi Pop solo solo putra, religi. pop solo religi, putra dan putri. Nah kan seperti itu intinya. Lalu tujuan dari pusat kajian musik, Tujuannya kalau dilihat dari namanya sendiri ya, pusat kajian musik Islam. Di sini kita itu pertama ada kajiannya, yang kedua ada perekrutan mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dan pusat kajian musik ini berbasis keilmuan dan berbasis teknologi dan multikultural. Inginnya kedepannya ingin mengajak prodi-prodi yang ada di IAIN ini agar bisa bekerja sama dengan pusat musik untuk menampilkan minat bakat mahasiswa di sana. Walaupun sebenarnya untuk kegiatan kita yang kemarin itu sudah mengundang seluruh prodi, namun untuk anak-anak sini terkadang itu seperti ini, minatnya itu naik turun begitu ya Pak Adit. Nah ini kan ada pelatihnya Pak Adit, kalau untuk masalah pelatihan ini bisa ditanyakan ke Pak Adit nanti. ya mungkin itu dulu karena sesi 1 sudah selesai ya Bu. Mungkin Ketong akan lanjut ke sesi berikutnya, tapi Ketong bakal briefing Sementara menurut salah satu supir angkut Lin 3 jalur Telaki Merdika Ambon, Sulaiman, ya. Masih kembali lagi dengan saya, dengan dua narasumber di samping saya, Pak Adit sama Ibu Iga selaku kepala dan pembimbing Pusat Kajian Musik Islam di Ambon. Tadi karena kita sesi 1 sudah membahas terkait perkembangan dan tujuannya, maka sesi 2 ini kita akan membahas terkait langkah-langkah yang akan diambil oleh Pusat Kajian Musik Islam di Ambon ini. Bagaimana menurut untuk Ibu Iga sendiri? Kalau untuk langkah kedepannya, tetap ya, kita nanti tetap ada kegiatan-kegiatan lagi, tetap mengajak mahasiswa untuk berkegiatan di sana agar terus solid begitu ya, agar mereka terus bisa berkarya, baik itu musik maupun tari ataupun pertunjukan lainnya. Kita tidak menutup kemungkinan untuk ke pertunjukan-pertunjukan yang lain gitu. Terus untuk kajiannya kita nanti mungkin bulan depan kita ada nanti talk show, bukan talk show sih sebenarnya, webinar. Jadi kita nanti akan mengundang dosen dan juga seperti pengamat-pengamat musik ataupun mereka yang berkecimpung di bidang musik, baik itu dosen maupun pemusik, untuk mengisi webinar di sana. Dan juga nanti ada juga perwakilan dari IAIN Ambon sendiri, dari dosen-dosen dengan tema-tema seperti pendidikan multikultural. Terus untuk yang dari luar, yang materi tentang musik ini nanti materinya bisa cara mudah bermain musik, bermain piano itu mudah, atau barangkali nanti ada yang tentang Bali, ada teman saya nanti dari Bali mungkin dia bisa mengisi juga. Jadi nanti kita bisa belajar
bagaimana musik-musik di Bali dan karya-karya di Bali itu seperti apa. Ada teman saya juga yang pernah ikut orkestra di sini. Nanti kita bisa tanya-tanya di sana pengalaman-pengalamannya. Dan nanti Pak Adit ini juga calon narasumber juga nanti di sana nanti mengisi bagaimana berlatih vokal yang baik, bagaimana mengikuti kompetisi-kompetisi, motivasinya apa. Nah, nanti ada di talkshow, bukan talkshow sih, webinar sih sebenarnya nanti begitu. Nanti barangkali teman-teman yang mau mengikuti bisa secara gratis, free gitu. Mungkin untuk selama menjabat nih sebagai kepala sama pembimbing pusat kajian musik Islam nih, apakah ada kendala dalam menjabat atau selama pembentukan pusat kajian musik Islam ini? Untuk Ibu Iga sendiri bagaimana? Kalau kendala pada awalnya sebenarnya di pusat kajian musik ini tidak ada pelatih ya di sana yang memang dia basicnya bisa meneliti musik dan juga bisa mengaransemen musik. Itu sebenarnya yang tidak ada di sana. Itu kendala awalnya. Makanya saya sangat kesulitan di sana, tetapi untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Pak Adit ini yang melatih dari awal teman-teman itu sampai bisa menghasilkan hal tersebut. Namun saya mensiasatinya kemarin kan memang mengundang orang-orang dari Sanggar Kaila namanya kemarin itu yang ikut membantu di pusat musik. Sanggar Kaila dari Batu Merah, mereka memang mampu mengajarkan seni-seni musik tradisional Ambon seperti bermain tifa, bermain tutup buang, ataupun suling sawat. Kalau belum tahu suling sawat, ayo jalan-jalan ke ini ya, ke pusat musik nanti nonton di sana ya. Tuh, ini bisa tanyakan langsung ke Pak Adit untuk suka dukanya lah kira-kira ya Pak Adit ya. Ya, bagaimana menurut Pak Adit untuk kendala-kendala itu Pak? Kendala ya banyak. Saya kayak Pak Jokowi saja. Kendala ya. Tapi kendala itu bukan merupakan suatu halangan buat kita tetap berkarya. Yang jelas kalau kendala itu dari segi yang tadi Ibu Iga bilang kita memang belum punya ini kalau kita kan amatiran gitu, amatiran dari pengalaman-pengalaman yang memang ada. Tadi saya bilang musik itu kan fleksibel gitu kan, seni itu fleksibel. Jadi kita tidak memfokuskan pada ahli tentang misalnya kayak mengaransemenkan lagu, dan memang itu bidang orang yang memang harus ahli buat seperti itu ya. Jadi kita mengandalkan apa yang punya beta di sini sebagai pembina, jadi juga melibatkan orang lain. Nah itu jadi kendala itu kita bisa cari alternatif sebenarnya. Tapi untuk dari segi untuk alat musiknya yang di sana itu sudah lumayan lengkap. Itu untuk tradisionalnya dengan modernnya itu sudah lengkap sekali. Tinggal bagaimana kita butuh sosok orang yang memang bisa diajak untuk punya ide-ide yang kreatif dan inovatif gitu. Jadi kita harus mendatangkan itu. Selain dari saya ya, maksudnya kalau memang dari segi untuk penanganan bagaimana kita bisa membuat suatu acara pagelaran ataupun konser ataupun apa yang terkait dengan seni budaya, saya bisa sebenarnya gitu. Karena alhamdulillah sudah banyak pengalaman yang kita ini cicipi, rasakan. Jadi apa yang saya bisa saya kasih ke IAIN Ambon, dan buktinya itu alhamdulillah kemarin sudah satu kegiatan jalan konser seni budaya musik Islam, dan itu juga melibatkan orang dari luar. Nah alternatifnya seperti begitu. Jadi kita menghadirkan orang yang betul-betul mereka sudah punya pengalaman itu. Jadi Sanggar, kebetulan juga Sanggar itu kan Sanggar Kaila kan punya, saya juga dengan mereka gitu, saya vokalnya di situ. Jadi saya undang untuk bisa bikin, karena mereka kan ada beberapa genre kayak tradisional dan modern juga di kolaborasi. Nah, saya datang untuk bisa mengisi di IAIN Ambon. Itu paling ya tadi yang masalah yang Ibu Iga bilang itu, yang kayak macam orang yang ahli betul-betul. Jadi kalau misalnya kita pengen lagu ini dengan aransemen yang berbeda, misalnya pop solo religi ini kan banyak Sabian sekarang lagi top ada SBY dan sebagainya. Nah bagaimana kan bisa lagu yang sama tapi aransemennya itu berbeda, pembawaannya juga berbeda atau karakternya berbeda gitu. Jadi maksudnya dan itu semua perlu usaha gitu. Tapi kalau untuk dari segi fasilitas sudah mumpuni. Nah, yang satu lagi kendala yang kita tidak punya, karena itu cuman hanya punya di AMO. Jadi kan studio musik itu kayak apa, pusat kajian musik itu kan dua ya.
di Unpati dengan di ini. Makanya kita di sini kan ada label Islamnya, makanya dibilang Islam. Jadi kita memang fokus dan konsentrasi kepada seni budaya Islam begitu. Kalau Unpati sana saya tidak tahu kayak bagaimana. Yang jelasnya di sana punya studio. Nah, di sini kita tidak punya studio. Untuk misalnya mau supaya seni vokal ya, orang bilang untuk nyanyinya ya bagusnya itu harus ada studio rekamannya gitu. Itu paling itu. Kalau alat musik oke. Yang kendalanya itu orang yang berkompeten untuk bisa mengaransemen musik ya, dengan juga yang tari-tarian. Kemudian yang kedua itu studio musiknya gitu. Tapi kalau untuk gedung sudah tinggal mungkin katong bisa pengadaan lighting begitu ya, maksudnya tolonglah gitu anggaran yang memang diberikan itu sesuai dengan harga seni, dan seni itu tidak bisa dihargai sebenarnya dengan uang. Jerih payah itu tidak bisa dihargai karena itu orang bilang ide itu mahal, makanya dibilang dunia entertain itu dunia yang sangat mahal. Orang berani bayar, yang penting suguhan yang ditampilkan itu betul-betul memuaskan orang yang melihat gitu. Nah, kalau kita misalnya berkomitmen untuk ini tuh harus jadi pusat yang betul-betul berkomitmen untuk melahirkan generasi-generasi dengan talenta-talenta yang memang kreatif dan inovatif. Nah, itu harus memang disediakan. Untuk Ibu Iga sendiri nih, untuk sebagai kepala kajian musik Islam ini, apa rencana ke depan untuk pengembangan pusat kajian ini untuk khususnya di IAIN Ambon ini sendiri? Jadi saya tetap ini berakar pada budaya atau musik etnik. Jadi nanti kita tetap mengembangkan musik etnik ini di IAIN seperti sawat begitu, dan semoga nanti bisa terrealisasi. Kita akan meneliti sawat batu merah, bahkan mungkin bisa sawat di kota Ambon. Dan sebenarnya saya dan Pak Adit ini ada cita-cita ya Pak Adit ya, kita ingin melaksanakan festival sawat se-Maluku begitu. Semoga saja bisa terrealisasi. Soalnya sepertinya ini sudah rencana dari awal terbentuknya Pusat Kajian Seni Musik Islam. Barangkali saya di sini selama saya menjabat bisalah merealisasikan hal itu ya. Mungkin dibantu dengan teman-teman juga nanti yang ikut mendukung agar acara tersebut dapat terlaksana begitu. Untuk Pak Adit sendiri selaku pembimbing nih, rencana kan untuk kepalanya kan mungkin ada masukan atau itu untuk rencana kedepannya untuk pengembangan musik Islam ini di IAIN seperti apa? Sekarang biologi, tapi maksudnya bisa kalau ide saya, rencana saya itu banyak banyak sekali ide-ide saya, tapi yang mau mensupport saya itu kurang itu, terutama untuk yang memang kalau kita pikir-pikir kan ini kan bukan untuk hari ini saja, tapi untuk yang selanjutnya, dan kita butuh itu generasi-generasi berikut untuk ya generasi milenial sekarang yang lagi-lagi urak-urakan dengan hal-hal yang bersebut canggih IT dan sebagainya. Nah, ini kan Ibu Iga bilang etnik. Nah, kearifan lokal itu perlu karena itu ciri khas. Itu sebagai integritas ya. Istilahnya katong punya jati diri ya, jati diri itu tuh orang Ambon, orang Maluku kan, jadi perlu mengangkat hal itu. Dan juga Islamnya itu kan melekat gitu kan, jadi salah satu rencana ke depan yang memang kita mau buat itu ya tadi festival sawat se-Maluku, karena saya lihat musik sawat dengan dia punya tampilan tariannya itu masing-masing daerah itu berbeda-beda. Ya, mungkin kita bisa istirahat sebentar karena sesi 2-nya waktunya sudah habis. Sementara menurut salah satu supir angkut Lin 3 jalur Telaki Merdika Ambon, Sulaiman. Ya, masih kembali lagi dengan saya sebagai host dan dua narasumber saya di samping Pak Adit dan Ibu Iga. Karena tadi sesi kedua kita sudah membahas terkait rencana ke depan untuk mengembangkan pusat kajian musik Islam di Ambon.
Maka sesi ini kita akan membahas terkait untuk rencana. Apakah ada rencana untuk Ibu Iga selaku kepala Pusat Kajian Ambon, rencananya apakah dari untuk Yayan sendiri nih untuk membangun atau membuat jurusan prodi baru untuk khususnya di musik ini? Sebelum saya sampaikan untuk membuat prodi baru itu, yang saya ingin perbaiki dari Pusat Kajian Musik ini, yang pertama, kita tetap memang kan berkegiatan seperti tadi, tetapi secara nanti kelembagaan kita juga perbaiki dari dalam, baik itu terkait ini penjaminan mutu dari Pusat Kajian Musik itu sendiri. Nanti kita perbaiki seperti berkas-berkas, apa dokumen-dokumen kita akan lengkapi di sana, kita perbaiki. Dan juga tetap ya berkegiatan Pak Adit ya. Dan juga kalau yang ditanyakan tadi kan tentang pengadaan ya, pengadaan prodi baru pusat bukan apa, prodi pendidikan seni musik Islam gitu ya. Itu sebenarnya kan rencana dari sebelum saya masuk ke IAIN, tetapi untuk sekarang sepertinya untuk sumber daya manusianya sendiri ini belum memadai. Kalau seperti yang saya pernah pelajari dulu ya waktu kuliah, untuk dosen-dosen seni musik ini memang khusus Kak, jadi tidak bisa asal dosen gitu. Mungkin kita bisa mengundang praktisi dari luar seperti pelatih piano, pelatih apa, tetapi mereka kan juga harus secara keilmuan dan juga menjadi dosen tetap di sini. Nah itu tidak ada di sini. Seperti yang memang IAIN ini cari, yaitu dosen etnomusikologi, memang belum mendapatkannya untuk di sini. Begitu. Dan kalau untuk kurikulumnya sendiri nanti seumpama ada pendidikan seni musik Islam itu memang harus harus khusus dosennya. Nanti untuk dosen perkusi itu harus ada ahlinya sendiri. Piano itu harus ada dosennya sendiri. Kalau mau alat musik gesek seperti biola atau violin atau yang besar itu namanya tuh cello, itu harus ada sendiri, namanya dosen alat musik gesek. Nah itu ada sendiri. Nanti alat musik tiup harus ada sendiri. Nah kan banyak yang harus dipikirkan sebenarnya begitu. Walaupun pada awal-awal perkuliahan kita tidak langsung masuk ke situ, tetapi kalau saya rasa sekarang ini belum ada dosen-dosen yang memiliki keterampilan dalam hal itu. Kalaupun saya sendiri mengajar musik kan sebenarnya saya tidak mampu secara teoritis begitu. Kalau secara mungkin metode penelitian gitu mungkin masih bisa, tetapi kalau untuk secara teoritis bermain musik, membaca tangga nada begitu kan memang harus ada orang yang khusus dalam keahlian itu gitu. Lalu untuk pembuatan untuk rencana nih kan sebelumnya kan karena kurangnya minimnya orang mengajar di bidang khususnya musik nih Bang. Lalu bagaimana kalau misalnya untuk pembentukan vokal grup gitu untuk khususnya di lembaga pengembangan musik Islam ini? Kalau untuk itu masih belum ada ya kan, kita belum ada arah ke sana, tetapi rencana itu sebenarnya ada, cuma kalau sekarang belum sih. Kita pusatkan aja di Pusat Kajian Musik ini dan menggandeng lah himpunan mahasiswa jurusan untuk kalau ingin mengembangkan minat bakat kalian, maka di sini tempatnya, begitu saja sih sebenarnya. Lalu untuk Pak Adit sendiri nih, kesan selama menjabat sebagai pembimbing Pusat Kajian Musik Islam ini apa? Kalau bilang menjabat, bukan menjabat ya. Menjabat itu wiga, jabatan. Kalau pembina, lebih tepatnya itu pembina atau coaching musik dan vokal di situ, pelatih. Jadi apa tadi tanya? Kesannya ya susah gitu. Untuk merangkul orang itu kan susah gitu. Sebenarnya orang mau tapi ya kita sing tahu ya, maksudnya ini kan tergantung niatnya saja. Terus kalau memang pengen maju, mau memajukan lembaga, ayo kita sama-sama gitu kan.
tidak harus saya sendiri, karena yang intinya adalah mahasiswa di sini, kemudian masyarakat juga nanti kalau misalnya keluar dari sini kan mereka sudah jadi masyarakat biasa nih toh. Nah, bagaimana mereka juga bisa merespon itu, menjawab itu tantangan di luar. Jadi mengaktifkan lagi masyarakat, memberdayakan lagi masyarakat dengan apa yang sudah pelajari gitu. Jadi bermanfaat untuk yang di luar. Jadi maksudnya yang tadi Ibu dia bilang enggak salah bahwa itu misalnya membangkitkan lagi atau mengaktifkan lagi lembaga-lembaga seni yang di luar gitu, atau membentuk lagi yang baru-baru supaya maksudnya juga bisa dapat sedikit pembiayaan hidup dari situ mungkin tuh ya, hanya cuman karena punya pengalaman seperti itu. Dan itu sudah banyak terjadi. Kalau buktinya dia Sanggar Kaila itu kan dia awalnya bukan basicnya orang seni semua, tapi karena memang berlatih ikut-ikut jadi terbentuk sanggar sendiri, dan akhirnya sampai Belanda sekarang dapat uang sendiri banyak gitu. Jadi itu banyak sebenarnya kalau misalnya untuk pengembangan ke depan itu ya, saya rencananya itu karena katong pusat musik kajian Islam, jadi yang pertama kalau misalnya mau menjawab tantangan luar nih, event yang biasa sering itu sampai di internasional itu adalah LASKI, lembaga seni kasidah. Itu biasanya kan kalau festivalnya kan besar skala nasional sampai internasional tuh. Itu dikhususkan untuk musik-musik Arab memang, gambus, orkestra dan sebagainya. Itu cabang-cabang mata lombanya banyak. Jadi ada BIVO, bintang vokalis, yaitu gambus solo itu. Kemudian ada juga yang grup rebana klasik. Nah, klasik itu ada yang nggak kayak dulu. Jadi kan yang dulu kan beda dengan yang sekarang. Ya memang dia jumlahnya sama 11 sampai 12 orang. Tapi itu nanti pakai rebana atau istilahnya dibuat sedemikian mungkin yang lebih modern begitu. Jadi sekarang orang sudah tidak kayak goyang-goyang ini saja, tapi ada beberapa koreo yang sudah ditambahkan dengan kreativitas mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada yang namanya kolaborasi untuk kasidahnya. Kemudian dengan satu itu apa lagi itu kontemporer. Lalu yang satu lagi ini yang artinya tidak butuh terlalu banyak latihan dan maksudnya untuk alat-alat, tapi dia berdiri sendiri ya, pop solo religi. Nah sekarang baru dibina tuh pop solo religi dengan bintang vokalis gambus. Ini kan hanya cuman butuh orangnya saja untuk nyanyi. Kalau aransemen kan bisa katong dari yang modern, bisa juga karaoke, YouTube dan sebagainya. Nah tapi kalau untuk cita-cita ke depan ya harus katong punya itu, karena yang dibilang basic musik Islam ya ini ada di LASKI itu, wadahnya itu ada di LASKI, yang ada yang di tempat lain. Jadi lembaga seni kasidah Indonesia dia itu siap memfasilitasi. Teman saya yang juara 1 kemarin kan dia sudah sampai di Turki, kan dia juara 1, dia mewakili Indonesia Maluku untuk ke Turkinya itu, namanya Kakak Nurul itu sudah tidak asing lagi. Jadi itu rencana planning saya, ditambah juga dengan planning yang kita mau bikin itu seni budayanya juga gitu. Untuk kearifan lokal kayak tadi sawah dan sebagainya, itu kan tradisi Islam. Nah, jadi itu perlu diangkat supaya orang tahu bahwa ternyata musik Islam itu punya ciri khas juga selain dari gaya gambus. Gambus kan Arabian Arab toh. Jadi kalau yang kayak seni budaya kayak ada tarian-tariannya juga, itu kan berarti kan ada juga gitu yang Islamnya tuh dengan rabana, identik gitu kan ya, rabana gitu kan. Kemudian ya harus memang ada yang melatih itu dari kayak gambus ya, itu alat-alat musik itu yang belum ada, biola. Yang penting itu tuh kalau dalam musik Islam paling banyak itu ya gambus, biola, rebana, gendang, suling. Itu sih. Untuk Ibu Iga sendiri nih, harapannya ke depan untuk pengembangan musik Islam ini khususnya di Kota Ambon ini apa? Nah kalau bagi saya ya, kalau bisa kita ini yang pemerhati seni, khususnya seni Islam, kita harus menghidupi seni itu. Memang banyak orang yang bergantung kehidupannya pada seni juga, dan mereka kalau kita lihat pada masa pandemi ini kan seperti mati gitu kan, tidak ada penghidupan dari situ. Nah maka tugas kita di sini harus menghidupkan seni-seni itu. Dengan cara apa? Baik kita mengapresiasi, ataupun kita ikut berpartisipasi di sana, berekspresi, ataupun kita bisa undang mereka
untuk apa? Untuk berkegiatan di IAIN sendiri seperti itu. Jadi kita itu harus memiliki impact gitu loh, impact secara sosial dan budaya kepada seni-seni yang ada di Maluku. Kita harus tetap menghidupkannya dan menumbuhkannya begitu Pak. Untuk Pak Adit sendiri nih, harapan kedepannya untuk membangun pusat kajian musik Islam di Maluku ini apa? Menjawab tantangan Ambon sebagai kota musik dunia gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi katong punya identik dengan Islamnya di sini, jadi itu yang harus ditampilkan, ciri khas Islamnya, dan itu yang memang harus katong yang istilahnya mewadahi gitu. Pertama itu mahasiswanya dulu, wadah yang paling dekat untuk memfasilitasi mahasiswa supaya dong juga bisa berkarya. Tuh, karena katong kan punya istilahnya produknya itu adalah mahasiswa. Lembaga IAIN Ambon itu ada produksinya itu adalah mahasiswa, dan mahasiswa yang keluar dari sini bukan hanya dia gelar akademik, tapi dia juga menguasai di luar akademik dengan skillnya yang tadi yang saya bilang dari seni, bidang seni dan budaya. Nah, itu kemudian baru nanti katong bisa kalau mereka keluar kan jadi bermanfaat tuh untuk masyarakat. Nah, masyarakat ini juga nanti punya katong fasilitasi gitu ya, maksudnya yang mau ikut, misalnya katong mau bikin event festival ini kan berarti kan katong mendatangkan mereka ya untuk datang ke katong, itu juga sebagai bentuk sosialisasi bahwa oh iya katong ini ada, selain belajar di kampus ada punya yang begini-begini gitu toh. Nah, mereka juga pasti merasa senang karena terfasilitasi gitu, artinya menghidupkan mereka tadi itu yang seni-seni yang sudah hampir punah kalau boleh dibilang. Kemudian ya untuk sebagai kebanggaannya seni budaya Islam di Maluku, terkhususnya itu untuk lembaga ini sendiri gitu. Jadi 3 poin itu, mahasiswa, masyarakat dengan kebanggaan untuk lembaga supaya bisa berkiprah dan memberikan cerita bahwa oh iya ini kayak gini nih, ini yang kayak dulu ya, sekarang itu sudah paling mantap gitu, ada bidang seninya aktif, semuanya aktif gitu. Ya mungkin itu saja Pak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin bisa lain kali kita undang lagi untuk sebagai narasumber untuk berbincang-bincang terkait pengembangan masyarakat Islam ini. Iya, mungkin nanti usulnya bisa datangkan yang pelaku yang sudah dilatih itu, iya, itu lebih pasnya begitu. Kalau kita kan cuma hanya paling narasumber ini, tapi kalau mereka yang merasakan sendiri bagaimana, terus setelah itu dia punya cerita. Terima kasih Pak Adit, terima kasih. Ya, Harmoni TV, Bastori Ambon sudah selesai, waktu kita beranjak 30 menit. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kedua narasumber yang telah bersedia untuk hadir, dan kepada untuk masyarakat yang sudah nonton Bastori, untuk khususnya Harmoni TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sementara menurut salah satu supir angkut Lin 3 jalur Talaki Merdeka Ambon, Sulaiman